Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bab internal kontrol, pencegahan fraud dan deteksi. Yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Ulia Tamariska, yang kedua Risna Darwati, yang ketiga Nailil Magfiro. Pengendalian internal. Pengendalian internal ini terdapat 4 definisi sesuai dengan perkembangan pemikiran dan prakteknya. Antara lain yaitu definisi yang pertama, didefinisikan sebelum September 1992, bahwa pengendalian internal yaitu kondisi yang diinginkan atau merupakan hasil dari berbagai proses yang dilaksanakan suatu entitas untuk mencegah dan menimbulkan efek jera terhadap fraud. Definisi yang kedua, yaitu didefinisikan sesudah tahun 1992, bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh dewan, manajemen, dan pegawai untuk memberikan kepastian yang memadai dalam mencapai kegiatan usaha yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap UU, undang-undang, dan peraturan lainnya yang relevan. Definisi ini dikenal sebagai definisi KOSO. Definisi yang ketiga. Definisi yang ketiga ini didefinisikan oleh AICPA tahun 1988, bahwa struktur pengendalian internal terdiri dari 3 unsur, antara lain yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur-prosedur pengendalian. Definisi yang keempat ini definisi khusus mencegah fraud, bahwa pengendalian internal ialah suatu sistem dengan proses dan prosedur yang bertujuan khusus, dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan utama yaitu mencegah dan menghalangi terjadinya fraud. Pengendalian intern aktif. Pengertian pengendalian intern aktif yaitu bentuk pengendalian yang paling banyak diterapkan. Pengendalian intern aktif ini seperti pagar, kunci atau gembok yang membatasi, menghalangi, dan menutup akses calon pelaku fraud. Sarana-sarana pengendalian intern aktif yang sering dan umum dipakai antara lain 1. Tanda tangan. 2. Tanda tangan untuk pengajuan lebih dari 1. Yang ketiga, password dan PIN. Yang keempat, pemisahan tugas. Yang kelima, pengendalian aset secara fisik. Yang keenam, pengendalian persediaan secara real time. Yang ketujuh, pagar, gembok, tembok, dan semua bangunan dan penghalang fisik. Yang kedelapan, pencocokan dokumen. Yang kesembilan, formulir yang sudah dicetak nomornya. Pengendalian internal pasif. Pengendalian internal pasif memiliki tujuan yang sama dengan aktif, yaitu mencegah kecurangan terjadi. Pengendalian pasif dibuat dengan beberapa lapisan pengamanan yang terlihat dari permukaan tidak terdapat pengendalian. Hal ini membuat pelaku kecurangan tidak dapat mengelak terhadap kecurangan yang dilakukan karena bukti-bukti kecurangan telah terdata. Biasanya, alat yang dipakai untuk pengendalian tersebut adalah: yang pertama ada custom control, yang kedua ada jejak audit, yang ketiga ada audit yang fokus, yang keempat ada penelusuran aktivitas, yang kelima ada pemindahan tugas. Pencegahan fraud pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 tujuan pokok, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pada dasarnya, kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila 1. Pengendalian internal tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. Yang kedua, pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. Yang ketiga, pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan. Yang keempat, model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien atau tidak efektif, serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.
Untuk hal tersebut, kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara berikut. Yang pertama, membangun struktur pengendalian internal yang baik seperti control environment, risk assessment, standar pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Yang kedua, mengefektifkan aktivitas pengendalian seperti review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. Yang ketiga, meningkatkan kultur organisasi dengan implementasi good corporate governance. Yang keempat, mengefektifkan fungsi internal audit. Pendeteksian fraud. Adapun macam-macam dari teknis pendeteksian fraud terbagi menjadi 5. 1. Penggunaan teknik-teknik audit yang dilakukan oleh internal maupun eksternal auditor dalam mengaudit laporan keuangan. 2. Pemanfaatan teknik audit investigasi dalam kejahatan terorganisir dan penyelundupan pajak penghasilan yang juga diterapkan terhadap data kekayaan pejabat negara. 3. Penelusuran jejak-jejak arus uang. 4. Penerapan teknik analisis dalam bidang hukum. 5. Penggunaan teknik audit investigasi untuk mengungkapkan fraud dalam pengadaan barang. Teknik mendeteksi kecurangan dapat juga dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, critical point auditing adalah merupakan suatu teknik di mana melalui pemeriksaan atas catatan pembukuan, gejala suatu manipulasi dapat diidentifikasi. Critical point auditing ini adalah yang pertama, analisis tren, yaitu pengujian ini terutama dilakukan atas kewajaran pembukuan pada rekening buku besar dan menyangkut pula pembandingannya dengan data sejenis untuk periode sebelumnya maupun dengan data sejenis dari cabang-cabang perusahaan. Kedua, pengujian khusus dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki resiko tinggi untuk terjadinya kecurangan. Kegiatan tersebut seperti pembelian, memeriksa tingkat kewenangan pejabat dalam melakukan pembelian dan menyetujui faktur, melakukan uji petik terhadap kontrak, terutama dari pemasok yang barang-barangnya dibeli tanpa ada harga resminya. 2. Job sensitivity analysis adalah teknik analisis kepekaan pekerjaan. Didasarkan pada suatu asumsi. Dengan kata lain, teknik ini merupakan analisis dengan resiko kecurangan dari sudut pelaku potensial, sehingga pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dapat dilakukan, misalnya dengan memperketat pengendalian intern pada posisi-posisi yang rawan kecurangan. Studi kasusnya, pada tahun 2012, pihak auditor internal PT PLN Kantor Pusat Satuan Pengawasan Internal Regional di Sulawesi menemukan suatu indikasi terjadinya fraud yang terjadi di salah satu kantor rayon. Fraud yang ditemukan pihak auditor tersebut berkaitan dengan pembohongan publik yang dilakukan oknum perusahaan dengan memberikan biaya pasang listrik baru kepada pelanggan. Pada saat mengevaluasi rekapitulasi pasang listrik baru, pihak auditor melakukan wawancara kepada pelanggan tersebut untuk mengetahui berapa biaya yang dikeluarkannya. Pada saat pasang listrik baru, pihak auditor menemukan adanya perbedaan nilai rupiah yang seharusnya dibayarkan pihak pelanggan kepada perusahaan. Rencana anggaran biaya yang diberikan oknum perusahaan kepada pihak pelanggan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sehingga merugikan pihak pelanggan. Oknum tersebut dapat dengan mudah melakukan pembohongan publik ini dikarenakan masyarakat tidak mengetahui betul mengenai peraturan yang dikeluarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mengenai biaya pasang listrik baru. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.